Pemirsa, terdakwa pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara. Dan pemirsa, yang menjadi pertimbangan dari jaksa dalam penuntutan ini adalah terdakwa ini bersikap kooperatif selama persidangan dan juga sudah mengabdikan diri selama 10 tahun sebagai anggota kepolisian. Persidangan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan telah tiba di agenda pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa pelaku penyerangan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang terencana terhadap Novel Baswedan. Adapun tuntutan hukuman terhadap kedua terdakwa adalah kurungan penjara selama 1 tahun. Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah mencederai kehormatan institusi Polri. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan, terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Saat persidangan berlangsung, baik Roni Bugis dan Rahmat Kadir tidak hadir di ruangan persidangan, melainkan mengikutinya melalui telekonferensi di rumah tahanan. Pengacara kedua terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, ini perkara atas nama... Udah kami terima, kami analisa tadi. Menurut kami sih nanti akan kami pertimbangkan dengan jawaban kami sebagai pledoi nanti minggu depan. Nanti kita lihat dengan tim, kita bukan lagi. Persidangan akan dilanjutkan Senin 12 Juni mendatang dengan agenda pembacaan pledoi dari kedua terdakwa. Dari Jakarta, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Sementara itu, penyidik KPK Novel Baswedan menilai ada kejanggalan dalam tuntutan jaksa kepada 2 orang yang menyerang dirinya. Ya, menurut Novel, pemirsa, bahwa apa yang dilakukan dalam proses persidangan ini terkesan aneh dan ini merupakan tindakan kejahatan kelas tinggi. Menurut Novel, kita simak pernyataan berikut ini. Dengan tadi yang saya katakan, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara, ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ini suatu hal yang tentu harus diprotes, harus dikritisi. Saya menyampaikan hal ini tentunya tidak serta-merta bahwa emosional terkait dengan hal ini, tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali, karena kita tahu bahwa
penegakan hukum, membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan.